Anies gak diundang ke Formula E, buzzer salahin rezim, ditulis oleh syardidisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Formula E kembali digelar di Jakarta untuk tahun kedua. Kalau kita bicara soal Formula E, pasti tidak akan sah kalau tidak bicara soal Anies. Formula E ada karena Anies yang memboyong acara ini meskipun ada banyak drama dan misteri yang belum terpecahkan. Sebagai mantan gubernur DKI, ternyata Anies hadir tanpa undangan alias beli tiket sendiri sebagai penonton biasa, bukan VIP. Dia datang bersama dengan keluarganya. Nah, lucunya ada yang protes karena Anies harusnya diberi undangan khusus. Salah satu pendukung Anies yaitu Wiz Khalifa ngamuk setelah tahu Anies hadir sebagai penonton biasa, bukan sebagai tamu undangan. Anies yang merupakan penggagas Formula E harusnya mendapatkan kredit dan pantas mendapatkan undangan khusus. Meskipun Formula E tidak membuat pemerintah pusat antusias, tapi Anies tetap memboyong ke Jakarta. Dia lantas meluapkan kekesalannya. Dia bilang Formula E pada hari pertama berlangsung meriah dan sukses serta menjadi event nasional yang membanggakan. Tapi lucunya Anies tidak diundang dan beli tiket sebagai penonton biasa. Dia mengatakan kekuasaan yang norak membuat banyak orang jadi kampungan. Banyak orang ikut setuju dengan ujahan dari Wiz itu, seolah ini adalah salah Pemprov DKI dan rezim. Ada yang memuji Anies karena event tersebut bermanfaat untuk membawa nama besar Indonesia. Soal Anies yang tidak diundang, itu dianggap fakta rezim sedang mempertontonkan kebenciannya. Begitulah tingkah mereka yang marah tapi tidak pada tempatnya. Mereka kesal tapi cara mereka kesal malah kelihatan bodoh. Bahkan ada yang bilang harusnya Heru Budi malu dengan Anies yang tidak diundang. Tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada Anies yang sudah menggagas Formula E. Salah Heru Budi apa? Salah rezim juga apa? Anies sendiri sudah mengaku tidak berharap diundang dan datang atas kemauan sendiri sebagai penonton biasa. Tapi pendukungnya menggoreng narasi bahwa ini seolah salah Pemprov DKI atau rezim yang benci aku dengan Anies. Faktanya Formula E tahun 2022 ada 60.000 tiket yang dijual, sedangkan tahun ini tiket yang disediakan cuma 40.000 tiket dan itu pun dibagi menjadi 2 hari balapan. Tahun 2022 ada 31 sponsor yang berpartisipasi, sedangkan tahun ini hanya ada 19 sponsor. Orang awam pun tahu dengan data tersebut bisa dipastikan pemasukan yang diperoleh dari Formula E tahun ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, apakah elok Anies diundang dan diberi gratis? Padahal Anies sempat kemana-mana naik pesawat jet, masa beli tiket saja tidak bisa? Harusnya Anies mengerahkan puluhan ribu pendukungnya untuk menonton Formula E, sehingga jumlah penonton mencapai 100.000 orang. Fakta lainnya adalah Formula E tahun ini tidak ada kaitan apapun dengan Pemprov DKI. Formula E juga tidak menggunakan APBD, sehingga Pemprov DKI tidak ikut campur. Itu adalah tanggung jawab Jack Pro dalam skema bisnis to bisnis bersama dengan Formula E. Jadi kalau ada yang mau salahkan Heru Budi yang tidak memberikan undangan ke Anies, maka itu pernyataan bodoh. Kalau ada yang ngamuk salahkan rezim karena Anies tidak dihormati, itu adalah statement sakit logika. Pemprov DKI hanya memberikan dukungan dalam bentuk izin penyelenggaraan, sisanya adalah urusan Jack Pro. Kalau mau protes, harusnya Wiz protes ke Jack Pro kenapa tidak memberikan undangan VIP ke Anies, bukan membabi buta teriak kekuasaan norak. Ini adalah ngamuk yang salah alamat. Pokoknya kalau Anies dipojokkan, tidak dihormati, atau tidak mendapatkan respek yang seharusnya, mereka akan selalu mengarahkan jari telunjuk ke pemerintah. Dari jumlah tiket terjual dan juga jumlah sponsor yang semakin sedikit dibandingkan tahun lalu, maka kita bisa menilai sendiri pamor Formula E di Indonesia. Harusnya tahun ini lebih meriah, megah, dan sukses besar. Kalau dulu tiket terjual 60.000 tiket, harusnya tahun ini lebih tinggi lagi, entah itu 80.000 tiket atau bahkan 100.000 tiket. Sponsor juga harusnya makin banyak, misalnya dari 31 sponsor menjadi 50 sponsor, bukan malah turun jadi 19 sponsor. Itulah hebatnya mereka yang berani gila-gilaan mendukung seorang Anies Baswedan. Sebuah kemunduran bisa dipoleh jadi sebuah kesuksesan besar. Kalau ada yang berani merendahkan Anies, mereka akan salahkan rezim yang tidak ada kaitan apa-apa. Anies tidak dapat undangan saja mereka marah-marah. Bayangkan kalau misalnya Pemprov DKI tidak kasih izin penyelenggaraan Formula E. Wah, mereka bakal teriak non-stop 7 hari 7 malam. Ketimbang Formula E jauh lebih baik datangkan Formula One. Meskipun harga tiket lebih mahal dan kemungkinan besar pasti rugi, tapi secara exposure ke dunia internasional, Formula One lebih bergengsi. Level Indonesia bakalan naik lebih tinggi kalau bisa menyelenggarakan Formula One. Formula E hanyalah proyek ambisius Anies yang tujuannya hanya satu, yaitu membuat namanya bersinar di dunia politik. Bagaimana menurut Anda?
Demokrat dan Nasdem tak sejalan, koalisi bubar, ditulis oleh Ertuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Anak Papi mengamuk, minta agar segera mengumumkan nama calon wakil presiden. Lantaran hasil survei terakhir, Anies Baswedan semakin merosot. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia membuat partai pimpinan Anak Pepo alias Agus Harimurti Yudhoyono mulai ketar-ketir. Menurut Partai Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera harus mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Karena terlalu berlarut-larut, maka berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan dan juga berdampak pada partai yang tergabung dalam koalisinya. Bahkan saat ini anggota partai di KPP menyampaikan pernyataan yang membuat gaduh, saling merasa paling dominan dalam koalisi atau ingin menunjukkan lebih memiliki power dalam koalisi membuat semakin gaduh pula. Namun, pernyataan sikap dari Partai Demokrat ini cenderung soal ketidakjelasan posisi Agus Harimurti Yudhoyono dalam koalisi. Sebab Agus Harimurti Yudhoyono cenderung menjadi boneka dari syahwat politik ayahnya yang mengaku turun padahal sejak kapan naik gunung. Kalaupun turun gunung kok sudah berkali-kali, suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka terkesan memasangkan Anies dengan kadar tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya koalisi perubahan yang berubah tambah kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem, bahkan PKS disinyalir tak lolos loh. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak menurun. Namun, itu tidak saja terjadi pada Demokrat, Nasdem juga mengalami hal yang sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malapetaka besar jelang pemilu 2024. Belum lagi jika PK yang sementara ini sedang berlangsung tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung atau MA, otomatis Partai Demokrat akan dipimpin Kepala Staf Kepresidenan atau KSP itu. Dengan demikian Agus Harimurti Yudhoyono akan menelan ludah dan otomatis mereka akan keluar dari koalisi perubahan yang diisi Nasdem dan PKS. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan ini akibat saling ego kepentingan dan tidak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim gore di Pilpres kali ini. Koalisi perubahan ini adalah koalisi yang paling rapuh dan gampang tereliminasi sebelum Pilpres 2024 nanti. Saling lempar sindiran antara Demokrat dan Nasdem membuat semakin terang benderang akan bubarnya koalisi perubahan. Bagaimana menurut Anda?